Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neti Apriani dan NPM A1I022029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi meningkatkan komunikasi efektif dalam pendidikan. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan, atau pengertian-pengertian dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan atau kesepakatan bersama, mengubah sikap, perilaku, pendapat baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Menurut Hajana, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama, dengan dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata komunion, yang dalam bahasa Inggris communion yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Kemudian kata communion dibuat kata kerja communicare yang berarti membagi suatu dengan seseorang tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang lain, bertukaran pikiran, dan berteman. Pengertian strategi. Strategi adalah perencanaan, planning, dan manajemen untuk mencapai tujuan. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran menurut Velbeck dan Discroll 1992 dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berada dalam konteks yang berbeda pula. Gerlach dan Ellis 1980 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkup pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Dick dan Carey 1996 berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari atas semua komponen materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi komunikasi efektif dalam pendidikan. Ditinjau dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri dari atas manusia, yakni pengajar, pendidik sebagai komunikator, dan pengajar sebagai komunikan. Lazimnya pada tingkatan bawah dan menengah pengajar itu disebut guru, sedangkan pelajar disebut dengan murid atau siswa. Pada tingkatan tinggi pengajar dinamakan dengan dosen, sedangkan pelajar dinamakan dengan mahasiswa. Pada tingkatan apapun, proses komunikasi antara pelajar dan pengajar itu pada hakikatnya sama saja. Perbedaan hanya pada jenis pesan serta kualitas yang disampaikan oleh si pengajar kepada si pelajar. Metode komunikasi bisa berbentuk diskusi dalam proses belajar mengajar berlangsung aman dan efektif. Hal ini disebabkan oleh dua hal. A. Materi yang didiskusikan meningkatkan intelektualitas. B. Komunikasi dalam diskusi bersifat intra-communication, dan intercommunication yang dimaksud dengan intra-communication atau intrakomunikasi adalah komunikasi yang terjadi pada diri seseorang. Ia berkomunikasi dengan dirinya sendiri sebagai persiapan untuk melakukan intercommunication dengan orang lain. Secara teoritis, pada waktu seorang pelajar melakukan intracommunication, terjadilah proses yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, persepsi, adalah pengindaran terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya. Pengindaran itu dipengaruhi oleh pengalaman, kesan, dan kebutuhan. 2. Ideasi adalah tahap kedua dalam proses intracommunication. Seorang pelajar dalam benaknya mengonsepsi apa yang dipersepsinya. Ini berarti bahwa dia mengadakan seleksi dari sekian banyak pengetahuan dan pengalamannya yang pernah diperolehnya, mengadakan penataan dengan yang relevan dari hasil persepsinya tadi, siap untuk ditransmisikan secara verbal kepada lawan diskusinya. Yang ketiga, transmisi adalah hasil konsepsi karya penalaran, sehingga apa yang dilontarkan dari mulut adalah pernyataan yang mantap, meyakinkan, sistematis, dan logis. Dengan demikian, dalam proses intercommunication berikut berkat intracommunication yang selalu terlatih, ia akan mengalami keberhasilan.
Strategi komunikasi efektif pada pembelajaran anak usia dini. Komunikasi efektif adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan, komunikator, dan yang menerima pesan, komunikan. Kajian komunikasi lisan, oral communication, sebagai bagian dari pembicaraan menitik beratkan pada pengucapan. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus disampaikan pesan secara tepat dan benar. Dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, perlu diperhatikan oleh semua unsur komunikasi yang berkomunikasi secara lisan, diantaranya penggunaan istilah. Komunikator baik pendidik, orang dewasa ataupun guru harus memilih penggunaan istilah dengan tepat agar para komunikan, yaitu pihak penerima pesan, dalam hal ini anak usia dini atau anak didik, lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Sebagai contoh, ungkapan kata mungkin, barangkali, bisa saja, dan sebagainya bisa berakibat salah tafsir. Bisa saja komunikator bermaksud mengatakan boleh, tetapi ia mengatakan bisa saja dalam kalimat bisa saja kalian membawa bekal makanan dari rumah. Hal ini akan sedikit membingungkan pada komunikan atau anak didik. Para komunikan mungkin merasa ragu untuk membawa makanan. Berbeda dengan kalian boleh membawa bekal makanan dari rumah. Teknik strategi komunikasi efektif guru dan anak usia dini. Bentuk penerapan teknik strategi komunikasi menurut Arifin 1999, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, yaitu A. Redundansi. Teknik redundansi atau pengulangan adalah cara mengaruhi audien dengan mengulangi informasi kepada mereka. B. Kanalizing. Teknik analizing adalah tentang memahami dan memeriksa pengaruh kelompok pada individu atau khalayak. C. Informatif. Teknik informatif adalah bentuk isi pesan yang dirancang untuk memengaruhi khalayak dengan memberi informasi. D. Persuasif. Teknik persuasif adalah teknik memengaruhi dengan cara membujuk. E. Edukatif. Teknik edukatif adalah salah satu upaya untuk memengaruhi khalayak melalui pernyataan umum yang dapat dicapai dalam bentuk informasi yang mencakup pendapat, fakta, dan pengalaman. F. Koersif. Teknik ini merupakan cara memengaruhi khalayak melalui jalan memaksa. Paksaan ini biasanya berbentuk aturan, perintah, dan intimidasi. Penerapan strategi komunikasi efektif anak usia dini. Bentuk penerapan strategi komunikasi efektif dalam proses pembelajaran sebaiknya memperhatikan 4 komponen utama sebagai berikut. 1. Sistematika berkomunikasi. A. Prakomunikasi menyampaikan pesan tidak selalu langsung pada isi pesan, informasi to the point, tetapi bisa didahului dengan bahasa pengantar jika dibutuhkan dengan melihat permasalahan dari pesan yang dibawa. B. Penyaji informasi meliputi uraian isi pesan atau bahan yang berisi konsep, prinsip, dan prosedur. C. Kegiatan penutup meliputi kegiatan merangkum, melakukan tindakan interaktif dengan komunikan. Penerima pesan bisa berupa respon atau tanggapan dan balikan. 2. Metode komunikasi untuk pembelajaran. Cara mengorganisasikan pesan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3. Media komunikasi, suatu komponen strategi komunikasi yang memuat pesan atau informasi untuk disampaikan kepada siswa dan dapat berupa alat bantu belajar untuk menyampaikan isi pelajaran. 4. Pengelolaan waktu merupakan komponen yang cukup penting di dalam proses komunikasi karena penggunaan waktu tidak dapat ditambah.